Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Nur Insan. Apa yang dimaksud Nur Insan? Dan bagaimana proses perjalanan Nur Insan itu sehingga bisa mencapai kembali jati dirinya, yaitu diri sebenar-benarnya diri. Subhanallah. Saudara, ini perlu dipahami, perlu dihayati, tonton sampai selesai, karena disinilah kita menemukan siapa insan atau apa Nur Insan itu dan apa Nurullah. Saudara, perlu diketahui bahwa Nur Insan itu tidak lain daripada Nur Muhammad, dan sebenar-benarnya Nur Muhammad itu tidak lain daripada Nurullah. Artinya satu hakikatnya. Satu tapi tidak sama. Satu tapi tak sama. Subhanallah. Apa yang dimaksud satu tapi tak sama? Perhatikan saudara, supaya kita jangan selalu ribut masalah ini. Ibarat cahaya itu terpancar dari matahari, maka disebut cahaya matahari. Dan apabila cahaya itu terpancar dari lampu, maka disebut cahaya lampu. Dan apabila cahaya itu terpancar dari api, maka disebut cahaya api. Satu
pada hakikatnya adalah cahaya. Satu. Subhanallah. Lalu apa yang dimaksud nur insan? Saudara, nur insan itu adalah jiwa. Jiwa itulah yang disebut nur insan atau kesadaran. Apabila nur insan itu selalu sadar tentang dirinya, perhatikan. Apabila nur insan itu selalu sadar tentang dirinya atau sadar tentang gelarnya sebagai nur insan, dan dia melupakan dirinya yang sesungguhnya, yaitu diri sebenar-benarnya diri, maka dia tidak akan bisa kembali menemukan jati dirinya. Dan pada akhirnya dia akan pasti tersesat. Pasti tersesat apabila dia tidak bisa menemukan jati dirinya. Saudara, sekali lagi saya pertegas bahwa yang dimaksud nur insan itu adalah jiwa atau kesadaran. Kenapa disebut jiwa atau kesadaran? Apabila nur insan itu selalu sadar tentang dirinya, merasa bahwa akulah yang melihat, akulah yang mendengar, akulah yang berkata-kata, akulah yang berbuat, maka nur insan ini tidak akan bisa mencapai jati dirinya. Inilah yang disebut nur insan. Dia tetap ada dalam keinsanannya, merasa bahwa aku yang berbuat, aku yang melihat, aku yang berkata-kata, dan akulah segala-galanya. Ini berarti melupakan jati dirinya sebagai nurullah. Lalu bagaimana proses atau memproses sehingga bisa mencapai jati dirinya, yaitu nurullah? Maka dia harus sadar tentang Allah. Dia selalu sadar tentang Allah bahwa saya ini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Allah. La haula wa la quwata illa billah. Dia sadar bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. Dan tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Kalau nur insan itu mau betul-betul hijrah untuk mencapai jati dirinya, maka harus betul-betul sadar tentang Allah. Bahwa Allah lah yang maha segalanya, yang melihat, yang mendengar. Makanya kemarin sempat saya bahas tentang syair itu mengatakan, wahai kekasihku, kenapa kamu tidak melihat aku ketika engkau mendengar?
Kenapa kamu tidak melihat aku ketika engkau berkata-kata? Kenapa engkau tidak melihat aku ketika engkau melihat? Kenapa engkau tidak melihat aku ketika engkau makan dan minum? Karena sesungguhnya itu semua adalah aku. Subhanallah. Saudara, semoga ini bisa dihayati supaya kita bisa hijrah, meninggalkan diri kita sebagai insan, hijrah untuk mencapai diri yang sebenar-benarnya diri, yaitu Nurullah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.